Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asyrata rak'atan. Beliau mengatakan Nabi itu tidak pernah menambah rakaat lebih dari 11 rakaat dalam sholat malam, baik pada bulan Ramadan atau selainnya. Nah, hadis ini memang hadis sahih. Jadi secara zahir orang yang sepintas saja memahaminya, sepintas. Tapi kalau dia memahaminya lebih dalam sedikit saja, itu sudah tahu maksudnya. Tetapi kalau sepintas saja, dangkal, maka dia akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Albani. Hadis ini makna zahirnya kalau diterjemahkan, Rasulullah tidak pernah menambah rakaat dari 11 rakaat dalam sholat malam di bulan Ramadan dan juga di bulan selain Ramadan. Hadisnya hadis sahih, tapi maknanya tidak seperti yang dipahami oleh Nasiruddin Al-Albani dengan para pengikutnya. Apa alasannya? Nah, ini makanya perlu kita untuk mengikuti para ulama dalam memahaminya. Argumentasinya, hujahnya, yang pertama, nggak ada larangan Nabi untuk sholat malam dengan lebih dari 11 rakaat. Di situ hanya menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, dan Rasulullah tidak ada melarang. Kalimat melarang dalam hadis itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal, wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun wa syara'itu wujubis salati thalathatu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wa huwa haddut taklifi was-salawatul masnunatu khamsun al-'idani wal kusufani wal istisqa'u was-sunanut tabi'atu lil fara'idi 17 rak'atan rak'atal fajri wa arba'un qabla adh-dhuhri wa rak'atani ba'dahu wa arba'un qabla al-'ashri wa rak'atani ba'da al-maghribi wa thalathun ba'da al-'isha'i yutiru bi wahidatin minhunna wa thalathu nawafila muakkadatun salatul laili wa salatul duha wa salatul tarawih. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali menghadiri majelis yang mulia, yaitu majelis ilmuddin, majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan taufik untuk bisa ikhlas kita dalam melakukannya, sehingga amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang salat sunnah yang hukumnya adalah sunnah muakkadah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa thalathu nawafila, lan telu pira-pira salat sunnah iku muakkadatun, sunnah muakkadah iku salatul lail, salat wengi, wa salatul duha, lan salat duha, wa salatul tarawih, lan salat tarawih. Hadirin rahimakumullah, tentang salat malam, salat duha sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang salatut tarawih. Agak sedikit panjang karena tidak akan ada penjelasan berikutnya dengan lebih rinci, apalagi kita menghadapi bulan Ramadan yang kita memerlukan penjelasan tentang sholatul tarawih, karena kita sudah menjadi kebiasaan kita umat Islam di bulan Ramadan itu bersemangat dalam melaksanakan sholatul tarawih ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, meskipun demikian masih ada sementara pihak kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian mempersoalkan tentang praktek sholat tarawih yang sudah kita laksanakan semenjak dahulu kala, yaitu kita melaksanakannya dengan 20 rakaat. Itu ada yang kemudian menyalahkan, mengatakan bahwa itu adalah bid'ah sayyi'ah yang hendaknya ditinggalkan dan seterusnya. Maka pada
pagi hari ini kita akan sedikit menjelaskan tentang masalah tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sholatul tarawih, para ulama menjelaskan bahwa sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam bulan Ramadan yang jumlah rakaatnya 20 rakaat. Nah, dalam kitab-kitab fikih yang disebutkan oleh para ulama itu mereka menyebut bahwa sholatul tarawih definisinya seperti itu. Jadi sholat malam di bulan Ramadan. Jadi ada sholat malam, sholat malam di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Nah, sholatul tarawih itu adalah sholat malam yang dilakukan di malam bulan Ramadan yang jumlah rakaatnya itu adalah 20 rakaat. Itulah yang disebut dengan sholatul tarawih. Nah, tarawih sendiri itu kan berasal dari kata tarwihah yang artinya istirahat, jamak dari tarawih. Nah, jamak dari tarwihah adalah tarawih. Nah, berarti beberapa istirahat. Karena setiap 4 rakaat itu istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, sehingga disebut dengan tarawih. Nah, kalau cuman 8 rakaat itu istirahatnya berapa kali? Ya cuman 1 kali. Berarti namanya sholat tarwihah, bukan tarawih. Nah, tarawih itu 4 rakaat, dapat 4 rakaat, kemudian istirahat, kemudian dapat 4 rakaat lagi istirahat, kemudian dapat 4 rakaat lagi istirahat, sehingga dijamakkan menjadi tarawih. Karena ada beberapa kali istirahat, maka disebut tarawih. Kalau cuma 8 rakaat, berarti istirahatnya 4 rakaat, istirahat sekali, kemudian 4 rakaat, habis. Cuman tarwihah. Karena itulah maka tarawih ini hanya secara bahasa seperti itu. Sehingga tarawih itu adalah sholat yang dilakukan, sholat sunnah yang dilakukan di malam bulan Ramadan yang jumlah rakaatnya itu 20 rakaat. Begitu para ulama mendefinisikannya. Nah, dalam kitab Fathul Qarib, penjelasan dari kitab Matan Abi Syuja ini juga secara tegas disebutkan seperti itu, bahwa jumlah rakaat dari sholatul tarawih itu adalah 20 rakaat. Nah, misalnya di sini saya bacakan, ini dalam kitab Fathul Qarib disebutkan watsalitsu sholatul tarawih wa hiya isyruna raka'atan bi asyri taslimatin. Nah, sholatul tarawih itu adalah 20 rakaat dengan 10 salam fi kulli lailatin min Ramadan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sangat jelas bahwa sholatul tarawih adalah sebutan untuk sholat sunnah yang dilakukan di malam bulan Ramadan yang jumlah rakaatnya itu 20 rakaat. Hadirin rahimakumullah, telah kita jelaskan kemarin bahwa sholat malam itu dilakukan 2 rakaat. Nah, sholatul tarawih juga sholat malam, hanya saja dia sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, maka sholat ini juga dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kali 10 kali salam, jumlahnya 20 rakaat. Hadirin rahimakumullah, kalau sholat malam ini pada dasarnya, kalau sholat malam di malam Ramadan pada dasarnya tidak ada batasan maksimalnya. Jadi ini sholat malam, bukan sholatul tarawih. Kalau sholatul tarawih itu berapa? 20 rakaat. Tapi kalau sholat malam di bulan Ramadan seperti sholat malam di bulan-bulan yang lainnya,
itu minimalnya 2 rakaat. Karena sholatul lail kemarin sudah kita baca hadisnya, sholatul lail masna masna. Fa idza khasyiya ahadukum as-subha atau faman khasyiya al-fajra falyutir biwahidah. Sholatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Faman khasyal fajra, barang siapa yang khawatir subuh itu akan tiba, falyutir biwahidatin, maka hendaknya dia melakukan salat witir dengan 1 rakaat. Nah, demikian juga salat malam di bulan Ramadan itu ya minimal 2 rakaat, maksimalnya tidak dibatasi. Boleh kita sholat malam di malam Ramadan sampai 100 rakaat, sampai lebih dari 100 rakaat, itu tidak masalah. Tapi yang disebut dengan tarawih adalah sholat malam yang dilakukan di malam bulan Ramadan yang bilangan rakaatnya itu 20. Kalau kemudian dilakukan lebih dari 20, boleh apa tidak? Boleh sebagai sholat malam, bukan sholatut tarawih. Karena kalau sholatut tarawih itu 20 rakaat. Misalnya seseorang dia melakukan sholat tarawih 20 rakaat, kemudian malam hari dia bangun lagi melakukan sholat malam lagi, ya boleh sholatul lail, qiyamu Ramadan, sholat malam di malam bulan Ramadan. Sebanyak-banyaknya dia melaksanakan sholat, maka itu diperbolehkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kalau qiyamu Ramadan artinya sholat malam di bulan Ramadan boleh dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, berapa lagi, 12 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat, 100 rakaat, dan seterusnya. Qiyamu Ramadan boleh dilakukan sebanyak-banyaknya berdasarkan hadis tadi, sholatul lail masna masna. Fa idza khasyiya as-subha atau al-fajra falyutir biwahidatin minhunna. Nah, dalam satu riwayat seperti itu bunyi hadisnya. Nah, tapi kalau sholatul tarawih itu sholat malam di malam bulan Ramadan yang jumlah rakaatnya itu 20 rakaat. Itu untuk sebutan sholatul tarawih. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Sholatul tarawih pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum dilakukan sebagaimana yang kita lakukan sekarang secara berjamaah, tidak, tetapi dilakukan secara sendiri-sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengumpulkan para sahabat untuk berjamaah di belakang 1 orang imam. Itu tidak. Dalam sholat malam di bulan Ramadan itu dilakukan sendiri-sendiri. Datang ke masjid, kemudian sholat sendiri-sendiri. Mereka melaksanakan sholat qiyamu Ramadan, yaitu sholat malam di bulan Ramadan. Pada masa Rasulullah, suatu ketika beliau sholat di masjid. Jadi beliau sholat di masjid juga di rumah. Ketika beliau sholat di masjid, kemudian para sahabat itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada hari berikutnya beliau sholat lagi di masjid itu. Semakin banyak orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam pertama Rasulullah datang ke masjid, banyak orang yang para sahabat yang mengikuti Rasulullah. Pada malam berikutnya semakin banyak saja orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada malam ketiga Rasulullah itu
nggak datang ke masjid. Pada malam ketiga, malam keempat, Rasulullah tidak datang ke masjid. Para sahabat menunggu kedatangan beliau, seperti hari yang pertama dan kedua tadi. Di mana mereka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ternyata Rasulullah itu tidak keluar dari rumahnya dan beliau tidak sholat di masjid. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hal itu, kenapa Rasulullah tidak ke masjid untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan? Beliau mengatakan, khasyitu an tufrada lakum, khasyitu an tufrada lakum. Saya takut, saya khawatir nanti sholat qiyamul Ramadan ini difardukan kepada kalian. Takut nanti diwajibkan sholat malam bulan Ramadan ini nanti diwajibkan untuk kalian, sehingga itu nanti akan menjadi berat bagi kalian. Maka karena itulah Rasulullah tidak datang. Alasan Rasulullah untuk tidak datang pada malam yang ketiga dan yang keempat. Ini karena kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Karena kalau semakin banyak yang diwajibkan atas umat Nabi Muhammad, maka semakin berat nanti bagi umat beliau, sehingga beliau tidak datang pada malam yang ketiga dan keempat untuk melaksanakan sholat malam di malam Ramadan, agar itu tidak difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini tentang sejarah bagaimana sholat tarawih itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sholat malam di bulan Ramadan ini masih dilakukan sendiri-sendiri, nggak seperti pada masa sekarang ini, sangat begitu ramai berjamaah. Lalu kapan sholat tarawih ini dilakukan secara berjamaah? Pada masa Abu Bakar itu juga belum, masih seperti biasa, seperti halnya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifatu Rasulillah, ini juga tidak mengumpulkan umat Islam untuk berjamaah dalam sholat qiyamul Ramadan ini. Tidak. Baru kemudian pada masa Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, beliau memiliki pendapat. Dia melihat ketika datang ke masjid, kemudian melihat umat Islam sholat sendiri-sendiri di masjid. Ada yang sholat di sini, ada yang di sana, ada di sana, sendiri-sendiri. Melakukannya munfarid, sendiri-sendiri di dalam masjid. Kemudian Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berpendapat, memiliki pemikiran untuk mengumpulkan mereka sholat qiyamul Ramadan di belakang satu imam, satu qari, untuk ditunjuk seorang qari untuk mengimami para sahabat dalam sholat jamaah, dalam sholat tarawih. Kemudian dilakukan hal itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh siapa? Sayyiduna Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menunjuk salah seorang sahabat untuk menjadi imam dalam qiyamul Ramadan ini dan sholat berjamaah. Ini pertama kali dilakukan. Sholat malam di bulan Ramadan dilakukan secara berjamaah, pertama kali dilakukan oleh siapa? Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Rasulullah tidak pernah dilakukan. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah dilakukan. Berarti ini namanya apa? Namanya bid'ah. Ini namanya bid'ah. Sayyidina Umar bin Khattab melakukan bid'ah karena tidak ada
nasnya dalam Al-Quran maupun hadis yang menuntunkan sholat malam di bulan Ramadan itu secara berjamaah. Tetapi Sayyidina Umar bin Khattab itu melakukannya. Tetapi apa kata beliau tentang sholat ini? Beliau tahu kalau itu bid'ah. Beliau tahu kalau sholat berjamaah, sholat tarawih dengan berjamaah di belakang satu imam itu adalah bid'ah. Beliau mengetahuinya. Tetapi beliau menyebutnya sebagai sebaik-baik bid'ah. Beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Ni'mal bid'atu hadhihi. Bid'ah yang paling baik, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti apa? Sayyidina Umar Ibnul Khattab membagi bid'ah menjadi dua. Beliau secara sangat jelas mengungkapkan bahwa ada di antara jenis bid'ah itu adalah bid'ah yang baik. Dan di antara contoh bid'ah yang baik adalah sholat tarawih dengan berjamaah di belakang satu imam. Beliau menyebutnya sendiri, ni'ma al bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Siapa yang mengatakannya? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan bahwa ada bid'ah yang baik, tentu beliau juga tentu beliau juga mengetahuinya hal itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Rasulullah dalam banyak hadis itu menjelaskan bahwa bid'ah itu ada dua. Di antaranya misalnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam agama kita ini, dan perkara yang baru itu bukan bagian dari agama ini, maka dia tertolak. Pemahamannya apa? Pemahaman yang tersirat. Kalau yang tersurat, yang tertulis, kalau ada orang membuat perkara yang baru, nggak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, kemudian perkara baru yang dia buat itu bertentangan dengan agama, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka dia ditolak. Berarti apa? Yang tersirat adalah barang siapa yang membuat perkara yang baru dan dia tidak bertentangan dengan agama kita ini, dia baru, gak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, tetapi dia secara substansi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, fahuwa maqbulun, maka dia diterima. Nah, hadis ini apa? Bagi orang yang cerdas, bagi orang yang paham, maka dia akan tahu dalam hadis ini Nabi membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah yang mardud, bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah yang makbulah, yaitu bid'ah hasanah atau bid'atul huda. Sehingga Sayyidina Umar tahu bahwa bid'ah itu ada yang baik. Dan beliau mengatakan di antara bid'ah yang baik adalah sholat tarawih secara berjamaah di belakang satu imam. Jadi Umar bin Khattab, beliau membagi bid'ah menjadi dua. Dan beliau langsung mencontohkan bid'ah yang baik itu. Bid'ah yang baik itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena itu jika ada kelompok Wahabi mengatakan semua bid'ah itu sesat, ini bertentangan dengan hadis Rasulullah, bertentangan juga dengan apa yang disampaikan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal kita juga diperintahkan untuk mengikuti para sahabat.
Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, maka kita harus berhati-hati terhadap kelompok ini. Mereka berdalih dengan sebuah hadis yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Padahal para ulama sudah menjelaskan hadis itu. Pertama, hadis dengan hadis tidak mungkin bertentangan. Karena itu yang ketika yang satu mengatakan bid'ah ada dua, maka yang satu seakan-akan mengatakan bid'ah hanya ada satu sesat, maka di sini kita harus memahaminya dengan benar. Dan para ulama sudah menjelaskannya bahwa kullu bid'atin dhalalah, itu kul di situ artinya apa? Di situ artinya adalah aghlabul bid'ah itu dhalalah. Kebanyakan bid'ah itu adalah sesat. Bukan semua bid'ah, tetapi kebanyakan bid'ah itu adalah sesat. Imam Nawawi mengatakan itu adalah amun makhsus, yaitu lafadznya umum tetapi sudah dikhususkan dengan adanya hadis-hadis yang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi hadis-hadis Nabi jumlahnya banyak. Untuk memahami seseorang itu harus komprehensif, harus lengkap membaca semua hadis. Dan itu berarti yang memahami hadis-hadis Nabi itu adalah harus orang yang sudah hafal ribuan hadis itu. Kalau hanya sekedar hafal 1-2 hadis kemudian dia menyimpulkan sebuah kesimpulan tentang agama, maka sembrono sekali. Karena akan terjadi pertentangan dalam agama. Dia memahami satu hadis, kemudian dia akan mengabaikan hadis-hadis yang lainnya. Nah, di antara ciri khas Wahabi itu seperti itu. Mereka mengambil satu buah hadis, dihafalkan, dibaca di mana-mana, sementara sekian banyak hadis yang lain dianggap seakan-akan nggak ada. Sehingga kemudian kemudian mereka seperti dia berkacamata kuda, artinya dia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, langsung tabrak saja dan menganggap dirinya paling benar. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu enggak seperti itu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengikuti para ulama yang mereka hafal ratusan ribu hadis seperti Al-Imam Syafi'i, seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang mereka hafal ratusan ribu hadis, sehingga tahu bagaimana memaknai, bagaimana memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi salatut tarawih dengan berjamaah ini adalah bid'ah. Tetapi bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Siapa yang membuat bid'ah itu? Sayyiduna Umar Ibnul Khattab. Dan Sayyiduna Umar Ibnul Khattab dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ni'mal bid'atu hadhihi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian umat Islam setelah masa Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu membuat tarawih dengan secara berjamaah ini 20 rakaat selain witir. Nah, witirnya berapa? 3 rakaat, berarti 23 rakaat. 20 itu tarawihnya saja, kemudian ditambah witir. Nah, setelah itu umat Islam secara turun-temurun, mulai dari zaman Sayyidina Umar, terus umat Islam sampai hari ini, termasuk di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, itu sholat tarawih 20 rakaat.
Dan orang Wahabi yang ada di sana juga nggak berani merubahnya, sebab itu sudah turun temurun. Meskipun di sana banyak orang Wahabi, sampai sekarang sholatul tarawih di sana 20 rakaat. Di Madinah juga 20 rakaat. Meskipun imamnya juga orang Wahabi juga, tetapi nyatanya mereka melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Nggak berani mereka merubahnya karena memang begitu turun temurun sejak zaman Sayyidina Umar, berabad-abad yang lalu sampai sekarang itu tetap 20 rakaat, karena memang begitulah yang dituntunkan selama berabad-abad lamanya sejak masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi memang orang Wahabi sendiri berselisih paham di antara mereka. Orang yang ngotot nggak boleh 20 rakaat itu namanya Nasiruddin Al-Albani. Dulu ada di Saudi juga, tetapi kemudian dia berbeda pendapat dalam banyak hal dengan tokoh-tokoh Wahabi yang ada di Saudi, sehingga kemudian dia dipulangkan atau pulang ke negaranya yang ada di Syria. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ya, jadi karena itulah maka sholat tarawih itu adalah digunakan untuk menyebut sholat malam di bulan Ramadan yang jumlah rakaatnya itu adalah 20 rakaat. Hadirin hadirat kaum muslimin pemirsa Madu TV rahimakumullah. Jadi kalau sholatul tarawih 20 rakaat. Kalau kita misalnya membaca dalam kitab para ulama yang kemudian disebutkan bahwa sholat tarawih itu tidak lebih dari 20 rakaat, maka yang dimaksud oleh mereka di sini adalah sholat yang diniatkan sholat tarawih itu tidak lebih dari 20 rakaat. Tapi sholat malam di malam Ramadan itu boleh lebih dari 20 rakaat. Dahulu di Makkah, di Masjidil Haram, kalau sholatul tarawih, sehingga tadi disebut tarawih, itu setiap 4 rakaat kan istirahat. Istirahatnya itu bukan dengan leyeh-leyeh atau dengan tidur-tiduran, enggak. Tetapi istirahatnya itu dengan tawaf. Tawaf itu malah enggak istirahat sebenarnya, karena dia membutuhkan tenaga yang lebih daripada sholat. Jadi dilakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah berapa? 7 kali. Setelah itu dilanjutkan lagi sholatnya. Jadi sebenarnya enggak istirahat, tetapi karena tidak menyelingi sholat dengan sholat, maka disebut tarwihah. 4 rakaat lagi kemudian tawaf. Sementara penduduk Madinah di sana tidak ada Ka'bah, sehingga mereka melakukan sebagai gantinya, ganti dari istirahat, mereka melakukan sholat. Jadi 4 rakaat sholat tarawih, kemudian setelah itu istirahat, diisi istirahatnya dengan sholat juga, diisi istirahatnya dengan sholat juga, sehingga jumlahnya menjadi 36 rakaat. Bukan berarti sholatul tarawih itu 36 rakaat, enggak. Sholatul tarawih tetap berapa? 20 rakaat. Tapi mereka melakukan sholat di tengah-tengah sholat tarawih itu sebagai ganti tawaf yang dilakukan oleh penduduk Makkah di Masjidil Haram. Sehingga kalau ditambahkan antara tarawih dan yang bukan tarawih di sela-sela sholat tarawih, maka jumlahnya itu adalah 36 rakaat. Itu bagi penduduk Madinah yang sholat di Masjid Nabawi ketika itu. Jadi istirahatnya disebut tarwihah, istirahat, tetapi mereka enggak menggunakannya untuk santai, tetapi untuk melakukan sholat.
lagi di Madinah. Di Makkah itu mereka melakukan tawaf di sela-sela sholatut tarawih. Tetapi kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kita ketika bulan Ramadan 2 tahun yang lalu sholat tarawih ya enggak ada istirahat 4 rakaat kemudian istirahat untuk tawaf, itu enggak ada. Meskipun ada orang yang tawaf juga di situ karena memang tidak melaksanakan sholat tarawih pada saat yang sama. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Nah, jadi sholat tarawih 20 rakaat. Qiyamu Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan itu tidak terbatas. Nah, tidak terbatas. Kalau mau niat tarawih berapa? 20 rakaat. Kalau seseorang mau sholat 8 rakaat, niatnya apa? Niat qiyamu Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan. Kalau dia mau 12 rakaat, sholat qiyamu Ramadan. Kalau mau sholat misalnya 2 rakaat, sholat boleh, sholat qiyamu Ramadan. Kalau hanya mau 4 rakaat silahkan, tetapi itu bukan tarawih, sholat qiyamu Ramadan. Bukannya nggak boleh, boleh, tetapi bukan tarawih. Kalau mau sholat 8 rakaat seperti yang dilakukan oleh banyak orang, ya silahkan, tapi bukan sholatut tarawih. Ingat, itu bukan tarawih, itu adalah qiyamu Ramadan. Apa berpahala? Ya berpahala, namanya sholat malam di bulan Ramadan. Tapi kalau kita niat sholat tarawih, maka jumlah rakaatnya adalah 20 rakaat seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama. Sekali lagi, kalau sholatnya itu niatnya adalah sholatut tarawih, maka jumlah rakaatnya berapa? 20. Kalau 8, kalau 4, kalau 6, kalau 30, kalau 1100, maka itu adalah diniatkan dengan niat sholat malam di bulan Ramadan atau qiyamu Ramadan. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Sebagian orang Wahabi yang kemarin kita sebut itu apa? Membatasi hanya nggak boleh lebih dari 11 rakaat, sehingga mereka melaksanakan 8 rakaat plus 3 rakaat. Tapi Wahabi ada 2 tadi. Wahabi yang di Saudi itu tetap 20 rakaat. Wahabi yang anak buahnya Nasiruddin Al-Albani dan di Indonesia juga banyak, itu mengatakan nggak boleh sholat sunnah malam, sholat malam di bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat, itu nggak boleh. Dasarnya adalah hadis Nabi. Ini laki-laki apa? Hafalnya juga cuman sedikit hadis. Kemudian hadis yang lain dianggap seakan-akan nggak ada. Ini yang jadi masalah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang kemarin sudah kita singgung. Bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Beliau mengatakan Nabi itu tidak pernah menambah rakaat lebih dari 11 rakaat dalam sholat malam, baik pada bulan Ramadan atau selainnya. Hadis ini memang hadis sahih. Jadi secara zahir orang yang sepintas saja memahaminya, sepintas. Tapi kalau dia memahaminya lebih dalam sedikit saja, itu sudah tahu maksudnya. Tetapi kalau sepintas saja, dangkal, maka dia akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Albani. Hadis ini makna zahirnya kalau diterjemahkan, Rasulullah tidak pernah menambah rakaat dari 11 rakaat dalam sholat malam di bulan Ramadan dan juga di bulan selain Ramadan. Hadisnya hadis sahih.
Tapi maknanya tidak seperti yang dipahami oleh Nasiruddin Al-Albani dengan para pengikutnya. Apa alasannya? Nah, ini makanya perlu kita untuk mengikuti para ulama dalam memahaminya. Argumentasinya, hujahnya, yang pertama, nggak ada larangan Nabi untuk sholat malam dengan lebih dari 11 rakaat. Di situ hanya menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, dan Rasulullah tidak ada melarang. Kalimat melarang dalam hadis itu tidak ada. Hanya praktek yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah dari Rasulullah itu tidak pernah lebih. Beliau melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dan selainnya lebih dari 11 rakaat. Yang kedua, alasan kita bahwa pemahamannya nggak seperti yang dikatakan oleh Al-Albani dan pengikutnya dari kaum Wahabi. Ada riwayat lain, ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu melakukan sholat malam itu lebih dari 11 rakaat. Ada dalam sebagian hadis yang mengatakan Nabi sholat malam itu 16 rakaat. Ada lagi yang lebih dari itu. Kemarin sudah kita katakan Sayyidah Aisyah itu adalah salah satu dari istri Nabi. Dan istri Nabi itu banyak istri beliau. Dan setiap malam tidak selalu bersama Sayyidah Aisyah, tetapi juga bersama istri yang lain, juga bersama para sahabat di malam itu. Nah, ada riwayat yang lain dari para sahabat yang mereka melihat Rasulullah itu sholat malam lebih dari 11 rakaat. Sementara Sayyidah Aisyah nggak pernah melihat Rasulullah itu sholat malam lebih dari 11 rakaat. Maka di sini bagaimana? Berarti ini adalah sebatas yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah. Sebatas yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tidak berbohong. Dia menceritakan apa yang beliau lihat, bahwa Rasulullah tidak pernah melakukannya sholat malam itu lebih dari 11 rakaat. Tetapi sahabat yang lain melihat Rasulullah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Bahkan ada yang riwayat yang mengatakan beliau sholat malam itu sampai 16 rakaat. Apakah kemudian dipakai yang satu, yang lain nggak pakai? Ya dipakai dua-duanya. Artinya yang sahabat ini melihat 16 rakaat, sahabat ini melihat 11 rakaat. Berarti Rasulullah sholat malam ya tidak tentu jumlah rakaatnya, karena memang sholat malam tidak ada batasan maksimal dari rakaatnya. Nah, selain hadis yang tadi kita baca, sholatul lail mathna mathna faman khasyal fajra falyutir biwahidatin. Nah, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jika khawatir, dalam hadis yang lain, fa idza khasyiya ahadukum al-fajra faman khasyal fajra, dalam riwayat yang lain, barang siapa yang takut fajar shadiq akan segera terbit, maka hendaknya dia melakukan sholat witir 1 rakaat. Nah, di sini menggambarkan apa? Enggak ada batasan, maksimalnya itu enggak ada batasan dari jumlah rakaat sholat malam. Nah, maka kalau kemudian siapa Nasiruddin Al-Albani hanya menggunakan hadis Aisyah ini, kemudian tidak melihat kepada hadis-hadis yang lain, jadinya menjadi dangkal. Menjadi dangkal, bahkan lebih fatal lagi karena kebodohannya. Al-Albani itu bukan seorang muhaddis, dia bukan ahlul hadis, tapi mengaku sebagai ahlul hadis, dan pengikutnya itu mengeluh-elukan, memuji-mujinya seakan-akan dia adalah ahli hadis zaman ini. Nah, padahal apa? Dia sendiri mengakui bahwa dia nggak hafal 10 hadis dengan sanadnya, itu nggak hafal. Kalau baca ya hafal, ya nggak hafal namanya baca. Kalau baca ya tahu, tetapi kalau hafalan enggak.
Padahal seorang muhaddis itu harus hafal ratusan ribu hadis, seperti misalnya siapa namanya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dan para ulama lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis sanadan wa matnan. Itu baru namanya ahlul hadis. Ini 10 hadis saja nggak hafal dengan sanadnya. Bagaimana kemudian dia mengaku sebagai ahlul hadis? Akhirnya apa? Membabi buta tadi. Hafalnya cuman ketemu hadis sahih yang tadi itu. Aisyah mengatakan bahwa Nabi nggak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat di malam Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, kemudian itu diambil, kemudian yang lain apa? Tidak dibaca lagi. Akhirnya apa? Akhirnya dia membid'ahkan dan mensesatkan orang yang sholat tarawih 20 rakaat, yang sholat malam sampai 23 rakaat dengan witirnya, itu dianggap sebagai sesat, pelaku bid'ah sayyi'ah. Nah, sangat fatal, sangat fatal. Karena itu yang selamat kita harus mengikuti para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Sayyidah Aisyah di sini berbicara berdasarkan apa yang beliau lihat. Jadi kita juga tidak mengatakan Sayyidah Aisyah salah, enggak, karena beliau melihatnya juga seperti yang beliau lihat. Memang begitu yang beliau lihat. Nah, kemudian para sahabat cerita dengan yang lain lebih dari itu, ya itulah yang mereka lihat, yang menunjukkan bahwa di sini kita gabungkan hadis-hadis itu menunjukkan bahwa tidak ada batas maksimal dari dari rakaat sholat malam. Ini kita bicara tentang sholat malam. Nah, kalau sholat tarawih itu tadi yang berapa? 20 rakaat. Kalau sholat malam boleh dilakukan lebih dari itu sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan. Nah, hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apa? Kemudian hadis ini yang tadi hadis Sayyidah Aisyah itu kemarin sudah kita katakan itu bukan tentang sholat malam secara umum. Terbukti Al-Imam Al-Bukhari itu meletakkan hadis itu di bawah bab tentang sholat witir, yang menunjukkan bahwa sholat witir itu adalah tidak lebih dari 11 rakaat. Untuk menunjukkan itu, karena apa? Dengan bukti Sayyidah Aisyah di situ mengatakan fi Ramadan wala fi ghairihi. Salat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Kalau tarawih itu kan hanya Ramadan. Sementara di situ dikatakan di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan. Itu berarti salat yang dimaksud di sini adalah salat witir, bukan salat malam secara umum. Meskipun sholat witir juga bagian dari sholat yang dilakukan di malam hari. Ini. Kemudian yang hujjah yang berikutnya, perbuatan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau melaksanakan berapa? 20 rakaat secara berjamaah. Berarti Sayyidina Umar itu tidak mengatakan bahwa sholat malam itu dibatasi 11 rakaat. Buktinya beliau melakukan dan memerintahkan untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan yang kemudian disebut tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Sayyidina Umar juga sahabat Nabi, Sayyidah Aisyah juga sahabat Nabi. Sayyidina Umar memerintahkan untuk dilakukan 20 rakaat. Artinya apa? Tidak dibatasi hanya 11 rakaat. Ini argumentasi berikutnya.
Kemudian yang paling akhir adalah ijma kesepakatan seluruh umat Islam. Itu semuanya membolehkan sholat malam itu lebih dari 11 rakaat. Karena sudah dipraktekkan di dunia Islam dimanapun berada, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh Asia, tetapi juga berada di Eropa, di mana saja, di Timur Tengah, di Arab, bahkan di Saudi sendiri, di Makkah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, semuanya melakukannya 20 rakaat. Artinya itu menggambarkan bahwa ijma' kesepakatan seluruh ulama madhab 4 itu ya membolehkan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Dan sholat tarawih itu dilakukan dengan 20 rakaat. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Karena itu kita harus berhati-hati dengan ungkapan-ungkapan dari kaum Wahabi yang kemudian mencela sholat tarawih yang 20 rakaat dengan berbagai alasan. Sebagian mereka mengatakan lebih baik 8 rakaat khusyuk daripada 20 rakaat tidak khusyuk. Ya secara bahasa itu. Tapi apakah dia bisa membuktikan bahwa 20 rakaat yang kita lakukan itu tidak khusyuk? Ya nggak bisa. Bagaimana mereka bisa menuduh kita itu nggak khusyuk kalau kita melaksanakan sholat 20 rakaat? Apakah karena kita melakukannya dengan cepat berarti tidak khusyuk? Ya tidak bisa dipastikan seperti itu. Karena kekhusyukan itu ada di dalam hati. Meskipun kita juga harus melaksanakan sholat itu dengan tumakninah, karena itu bagian dari rukun sholat. Kalau sujud, kalau ruko, i'tidal harus ada tumakninah. Nggak boleh terlalu cepat sehingga hilang tumakninahnya. Tapi kalau cepat dengan tetap menjaga tumakninah, dengan membaca bacaan Fatihahnya yang benar, lengkap dan sebagainya, maka itu tidak ada masalah, tidak mempengaruhi kepada keabsahan dari sholat tersebut. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.